هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd, para jemaah sekalian, para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita menjadikan puji-pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita bersua di majelis kita setelah kita melaksanakan rangkaian ibadah salat maghrib. Dan tentunya kita selalu mengharapkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Islam untuk kita senantiasa pegangi dalam kehidupan kita agar kita bisa mencapai bahagia yang sebenarnya di dunia ini dan keselamatan di kehidupan akhirat. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembacaan kitab Bahjatun Nazirin yang merupakan kitab yang syarah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan malam hari ini kita memasuki hadis ke-138. Alhamdulillah, ya kita berada di penghujung bab, jadi tinggal tiga atau 4 hadis pada bab yang ke-13 ini. Babun fi bayani kasbati turukil khair. Bab yang menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Nah, hadis ke-138 atau hadis ke-22 hadis ke-22 dari bab yang ke-13. An Abi Muhammadin Abdullah ibni Amr ibnul As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'una khaslatan a'laha manihatul anzi ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allahu biha al-jannah. Rawahul Bukhari. Jadi malam ini jemaah sekalian, sahabat yang meriwayatkan hadis yaitu Abu Muhammad Abdullah ibni Amr ibnul As radhiyallahu anhuma. Dan sebagaimana kebiasaan Imam An-Nawawi, kalau sahabat baru pertama kali meriwayatkan hadis yang beliau susun di kitab ini, maka beliau menyebutkan secara lengkap kunyah, nama asli dan termasuk laqab atau gelar dari sahabat tersebut. Nah, malam ini rawi kita yaitu Abdullah ibnu Amr ibnul As, dan kunyah beliau adalah Abu Muhammad. Dan Abdullah adalah sahabat Rasulullah, begitu juga Amr ibnul As Jadi anak dan bapaknya ini sama-sama kategorinya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertemu, kemudian beriman dan
meninggal di atas keimanannya. Jadi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Abdullah dan Amr ibn al-As. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'una khaslatan a'laha manihatul anzi. Ada 40 jenis kebaikan, dan yang paling tinggi dari kebaikan tersebut adalah manihatul anzi. Manihatul anz, sekalian, adalah jenis kebaikan yang di zaman Rasulullah memberikan pinjam kepada seseorang, dan di sini disebutkan jenisnya yaitu hewan yang memiliki susu perah. Ya. Jadi al-anas bisa kambing, bisa juga unta. Ya, kalau mungkin kita di sini bisa juga sapi yang memiliki susu yang bisa diperah. Meminjamkan ya di kurun waktu tertentu untuk diambil susunya, dinikmati, dan setelah selesai akad ya pinjaman itu dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi selama dipinjamkan, maka yang dipinjamkan itu mengambil manfaat ya dari apa yang dipinjamkan tersebut. Ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqi maw'udiha illa adkhalahu Allahu biha al-jannah. Dan tidaklah seseorang yang mengamalkan salah satu dari jenis kebaikan tersebut dengan dasar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan segala yang dijanjikan oleh Allah untuk kebaikan tersebut, kecuali Allah akan memasukkan dia yang melakukan tersebut dengan amalan itu ke dalam surga. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ada beberapa gharib al-hadis ya. Jadi al-manihatu, kalau dari sisi bahasa al-manihatu ay an yu'tiyahu iyyaha liyakula labanaha thumma yaruddaha ilaih. Al-manihah ya, yaitu memberikan kepadanya ya untuk diambil manfaat dari susunya. Kemudian di kurun waktu yang disepakati, setelah itu dikembalikan kepada pemiliknya. Al-anaz, manihatul anzi, al-anzi jemaah sekalian adalah al-unsa minal ma'az. Jadi al-anaz artinya betina dari al-ma'az. Ya, al-ma'az itu ya hewan lah ya, yang intinya bisa diambil susunya. Mau'udiha ma wa'ada Allahu 'alaiha minas shawab. Ya, jadi tasdiq mau'udiha yaitu membenarkan janji-janji Allah. Jadi apa saja yang Allah janjikan dari pahala setelah kita melakukan sebuah amalan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis kita ini Rasulullah menyebutkan 40. Namun Rasulullah tidak merinci apa saja yang 40 itu. Makanya jemaah sekalian, persoalan al-adad, bilangan-bilangan yang Nabi sebutkan, ya kadang memang Rasulullah menyebutkan bilangan-bilangan, namun bilangan itu bukanlah pembatasan. Jadi bisa saja lebih dari yang Rasulullah sebutkan. Namun keutamaan khusus kadang Rasulullah sebutkan di
jumlah-jumlah itu, ya. Dan persoalan kalau Rasulullah menyebutkan jumlah, ya, dan tidak disebutkan secara detail, ya, maka biasanya sahabat atau ulama yang meriwayatkan hadis ini biasanya merinci apa saja yang 40 itu, ya. Jadi biasa kita dengar al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Ya, keimanan itu cabangnya itu antara 73 sampai 79 cabang. Ya. A'laha, kata Rasulullah, yang paling tinggi dari cabang keimanan adalah kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling terendah adalah imatatul adza anit thariq, menghindarkan gangguan duri dari jalanan. Nah, kalau 79 atau minimal 73 cabang, berarti antara 1 sampai 73 itu ada hal yang tidak Nabi sebutkan. Namun jemaah sekalian, ijtihad dari yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, beliau menulis kitab Syu'abul Iman. Ya, beliau menulis kitab cabang-cabang keimanan, dan beliau berupaya untuk mengumpulkan dalil-dalil yang menunjukkan urutan-urutan keutamaan dari 73 atau 79 cabang dari keimanan itu. Nah, ya. Dan ini merupakan ijtihad, ya, usaha yang keras yang dilakukan oleh seorang mujtahid, seorang alim, ya, untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan kemudian diberikan faidah kepada kita semua. Dan ini tentunya adalah kebaikan yang dilakukan oleh para ulama kita. Nah, termasuk dalam hadis ini, sekalian, Rasulullah menyebutkan 40 jenis kebaikan. Ya. Dan ini relevansi dengan judul bab kita, yaitu banyaknya jalan-jalan kebaikan. Jadi 40 yang Rasulullah sebutkan di sini, meskipun Rasulullah tidak sebutkan secara detail, secara rinci apa saja yang 40 itu. Namun Rasulullah menyebutkan yang paling tinggi dari jenis kebaikan adalah, dari kebaikan yang dimaksud ini adalah, ya, meminjamkan hewan betina untuk diambil susunya, kemudian dimanfaatkan oleh yang dipinjamkan. Ya. Jadi ini kata para ulama kita boleh digunakan untuk semua jenis kebaikan. Ya. Apa saja bisa kita pinjamkan kepada saudara kita, ya. Bentuk kebaikan dan itu akan bernilai sedekah, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa fikih atau beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, Imam yang menulis kitab Bahjatun Nazirin, Syekh Abu Usamah Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah, itu beliau menyebutkan dua pelajaran dari hadis ini. Yang pertama adalah fadlullahi ta'ala wa rahmatuhu bitakfirihi a'malil khairi wa tanwi'iha liya'mala kullu 'abdin bistita'atihi. Hadis ini menunjukkan luasnya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memperbanyak, ya, jenis amalan kebaikan, ya, atau menjadikan kebaikan itu bervariasi agar kemudian seorang hamba bisa melakukan amalan sesuai dengan apa yang dia mampu. Ya, jadi kadang kita tidak mampu di amalan tertentu, ya. Ya, mungkin karena kekurangan kita, ya, ketidakmampuan kita. Namun tentunya di sana ada, ya, jenis kebaikan yang lain
yang bisa kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Ya, makanya ya dalam segala hal ya kalau kita tidak bisa ya dalam setiap hari melengkapi ya salat-salat kita secara utuh, ya, maksudnya ini secara utuh ya baik yang wajib maupun yang sunnah ya. Jadi kalau kita mau lengkapi semua ya sepertiga malam terakhir itu sudah ada salat sunnah ya. Jadi untuk pribadi Rasulullah ya itu wajib bagi beliau ya, itu salat malam ya, salat tahajud. Adapun bagi umatnya salat tahajud itu tidak wajib ya, namun sangat dianjurkan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak ya. Dan ya kalau bisa kita lengkapi itu bisa sampai 11 rakaat ya, dengan kualitas yang panjang ya. Jadi ya kalau kita tidak bisa panjangkan di salat-salat yang lain, maka salat malam itu adalah momen untuk kita panjangkan salat kita ya. Mungkin ya sudah masih kita ingat ya bagaimana Rasulullah contohkan itu ya. Beliau menghabiskan 3 surah ya dalam 1 rakaat ya. Kalau kita tidak mampu ya minimal dekati saja ya, 1 halaman mungkin 1 rakaat dengan bacaan mutarassilan ya, bacaan yang tenang ya. Setiap kali kita melewati ayat-ayat yang memberikan kabar gembira, maka kita meminta kepada Allah kebaikan tersebut. Dan ketika kita melewati ayat-ayat yang memberikan ancaman, maka kita meminta perlindungan kepada Allah dari ancaman tersebut. Dan inilah ya usaha kita untuk melengkapi dan menyempurnakan ibadah ya. Setelah kita salat witir ya, maka masuk waktu subuh ya, salat sunnah ya. Sebelum subuh kata Rasulullah ya, khairum minad dunya wa ma fiha ya, 2 rakaat ya. Jadi ini penegasan ya. Jadi salat sunnah fajar itu waktunya antara azan dan iqamah. Jadi salat sunat di situ hanya 2 rakaat yang dibolehkan. Lebih dari 2 tidak boleh ya. Jadi kalau maunya kita ke masjid, kemudian kita mendapati waktu sudah azan ya, menunggu waktu iqamah, maka yang ada di situ hanya 2 rakaat ya. Tidak boleh melebihi 2 rakaat karena memang sunnahnya hanya 2. Nah, bagaimana kalau kita salat sunnah tahiyatul masjid? Ikhwas sekalian, tahiyatul masjid itu ya ketika tidak ada sebab ya. Artinya kita masuk tidak ada momen salat sunnah di situ ya, baru kita salat sunnah tahiyatul masjid. Nah kalau mau kita sudah masuk dan memang sudah waktunya salat sunnah fajar, maka dengan sendirinya salat tahiyatul masjid itu bergabung di salat sunnah ya fajar ya. Nah, kecuali kita masuk ya sebelum ya azan umpamanya ya. Maka ya ada memang larangan. Rasul mengatakan jangan duduk sebelum kalian melaksanakan salat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid, menghormati masjid. Salah satu adab ya ketika kita masuk masjid dan di dalamnya tidak ada sebab-sebab salat sunnah, maka kita mendahulukan dengan ya salat sunnah 2 rakaat sebelum kita duduk ya. Nah setelah itu ya salat subuh ya. Subuh juga luar biasa ya, salat wajib. Setelah salat ya subuh ada isyraq ya, salat duha yang disegerakan ya. Nah kalau bisa lengkapi lagi dengan salat duha, itu bisa sampai ya 8 rakaat ya. Bahkan ada beberapa ulama yang bolehkan sampai lebih dari itu ya. Salat masuk waktu zuhur, kita salat sunnah sebelum zuhur ada 4 rakaat gitu. Kemudian salat zuhur, kemudian setelahnya 2 rakaat dan seterusnya. Seandainya bisa kita lengkapi semua ini jemaah sekalian, itulah yang terbaik. Namun kita kadang tidak sanggup untuk melengkapi itu semua ya. Maka ya minimal jangan kehilangan kebaikan ya. Dan itulah kata Rasulullah
dalam hadis ini, ya, atau pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah, ya, Allah dengan keutamaannya, dengan rahmatnya, Allah memvariasikan banyak jenis kebaikan yang bisa kita lakukan. Ya, kalau kita tidak bisa di satu kebaikan, maka di kebaikan yang lain kita mungkin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya jangan kemudian kita, ya, melewatkan waktu begitu saja padahal ada kesempatan untuk mengambil kebaikan. Ya, kemudian kita kadang dikalahkan oleh rasa malas kita, dan ini harus senantiasa kita minta kepada Allah. Salah satu jenis lafaz zikir pagi dan petang yaitu kita berlindung dari al-ajz wal kasal. Ya, al-ajz artinya lemah, ya, artinya tidak bisa, ya, artinya memang kita tidak bisa. Ya. Wal kasal sebenarnya bisa tapi malas, dikalahkan oleh, ya, rasa malas itu, akhirnya tidak melakukan kebaikan itu. Rasulullah senantiasa mengajarkan kepada kita, ya, berupaya semaksimal yang kita bisa untuk kita melakukan amalan-amalan kebaikan. Kemudian yang kedua atau yang terakhir dari hadis ini, wujubu iqtiranil amali bil imani wal ihtisab. Jadi hadis ini juga mengajarkan kepada kita semua wajibnya mengikutkan amalan dengan dasar keimanan dan ihtisab. Ya, iman artinya mempercayai, meyakini, kemudian ihtisab mengharap pahala, ya, dari ibadah yang kita tunaikan. Ya, jadi dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa mau'udiha. Ya, tidaklah seorang hamba yang melakukan amalan-amalan, ya, dari salah satu dari 40 kebaikan yang Rasulullah sebutkan, dengan dasar apa? Raja'a thawabiha. Ya, raja'a thawabiha artinya ada pengharapan. Ya, jadi kita beribadah harus dengan harapan. Ya, jadi ini sekaligus membantah, ya, pemahaman, ya, orang-orang sufi, ya, tasawuf, yang mereka mengatakan, ya, beribadah bukan karena, ya, ingin masuk surga atau takut neraka. Ya, ini mereka sebenarnya niatnya baik, ya. Niatnya baik. Mereka dengan ibadah itu menganggap, ya, ikhlas itu bukan karena ingin masuk surga atau takut neraka. Mereka katanya beribadah memang betul-betul takut kepada Allah. Ya. Bahkan ada yang menjadi simbol, ya, seorang wanita sufi yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya. Nah, ini ekstrim. Ya. Dia justru mengatakan, ya, kalau beribadah, ya, karena ingin takut neraka, maka dia meminta kepada Allah untuk dimasukkan ke neraka. Ya, ini fana'udzubillah. Ya, tentunya ini adalah pemahaman yang keliru. Ya. Allah sendiri memerintahkan kepada kita, ya, dalam Al-Quran, ya, untuk menjadikan ibadah kita sebagai wasilah. Ya. Jadi tawassul yang dibolehkan yang sekalian adalah salah satunya adalah tawassul dengan amalan-amalan soleh. Ya. Jadi dalam surah Al-Imran di penghujung, ya, surah Al-Imran itu ada deretan-deretan doa, ya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya. Jadi, ya, ini kita diperintahkan untuk berdoa dengan doa ini. Ya Allah, kami dengar, ya, Rasul-Mu yang menyeru kami untuk beriman, dan kami pun beriman. Ya. Rabbana faghfir lana. Oleh sebab itu, ya Allah, ampuni kami dengan keimanan kami itu. Ya. Jadi di sini jemaah sekalian, tidak apa-apa kita menyebutkan kebaikan kita kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita berdoa sebutkan, ya Allah, saya sudah begini, saya sudah. Karena yang kita mintai adalah Allah. Ya. Yang memang
tempatnya untuk kita berkeluh kesah. Ya. Nabi Yakub alaihissalam ya ketika berat ujiannya ya dan tidak ada lagi jalan ya, artinya tidak ada lagi solusi dari bumi ya, maka beliau mengatakan innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Saya hanya menyerahkan dan mengeluhkan segalanya kepada Allah. Ya. Dan memang betul-betul jemaah sekalian, ya. Kata Syekh At-Turaibi, hafizahullah dalam tafsir beliau, coba kita bandingkan kata beliau. Ketika Nabi Yakub alaihi salam takut kehilangan, maka Allah uji dia dengan kehilangan. Ya. Ya kan? Coba kita perhatikan di awal-awal surah Yusuf itu. Ya. Ketika kakak-kakaknya Nabi Yusuf ini ya bersepakat untuk membawa Nabi Yusuf ke tempat santai, tempat untuk bersantai, maka apa kata Nabi Yakub? Ya, saya takut ya. Inni la yahzununi. Saya takut dengan apa yang kalian ingin lakukan kepada Yusuf. Ya. Karena takutnya berlebihan, akhirnya Allah pun menguji Nabi Yakub dengan kehilangan Nabi Yusuf. Berlalu waktu, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun. Ya. Ini bukan waktu yang Jadi kalau kita diuji, kalau sekalian baru 1 tahun, 2 tahun, ingat ujiannya Nabi Yakub 40 tahun atau riwayat yang menyebutkan 80 tahun berpisah dari Nabi Yakub, ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, ini 40 tahun ya, lumayan lama ya. Ya, apalagi kalau riwayat yang 80 tahun yang sahih. Nah, ya, itu artinya ya butuh waktu yang begitu panjang. Ya. Nabi Ayub, ya, Nabi Ayub sakit, sekalian, ya, itu 18 tahun. Ya. Bayangkan mungkin belum ada di antara kita yang sakit 18 tahun dengan sakit yang parah. Ya, semua kulitnya Nabi Ayub itu, ya, sakit, rusak, ya, penyakit kulit, sehingga tidak tersisa dari jasadnya kecuali 2, yaitu lisan dan hatinya yang tidak dijangkiti oleh penyakit kulit itu. Ya. Namun 18 tahun beliau bersabar. Ya, jadi kita ini jemaah sekalian, ya, apapun ujian kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan ujiannya para nabi, ya, yang Allah Subhanahu wa taala ingin jadikan contoh bagi kita, ya. Nah, Nabi Yakub bayangkan 80 tahun atau 40 tahun paling minimal riwayat yang menyebutkan beliau terpisah dari, ya, bapaknya. Nah, ya. Dan ini adalah waktu yang begitu lama dan keyakinan beliau tidak berubah. Ya. Ini yang harusnya menjadi pembelajaran bagi kita. Ya. Selama apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, jangan kita bosan untuk berdoa, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria, ya, Nabi Zakaria itu, ya, beliau dikaruniakan anak, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sampai-sampai beliau mengatakan heran, ya, ketika ada malaikat yang datang memberikan kabar gembira kepadanya, ya, sampai-sampai Nabi Zakaria mengatakan, ya, saya ini sudah tua dan istri saya sudah menopause, ya. Artinya tidak mungkin dalam hitungan-hitungan, ya, manusia. Tapi hitungan-hitungan Allah itu berbeda, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah kalau Allah berkehendak melakukan apa saja yang Allah kehendaki di luar dari normalnya perhitungan manusia, ya. Dan bagaimana doanya Nabi Zakaria? Allah mengatakan dzikru rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ya. Bayangkan selama penantian, ya, Nabi Zakaria itu tidak pernah bosan beliau meminta, ya, tidak pernah berubah suaranya, ya. Jadi kalau kita mungkin sudah berdoa bertahun-tahun mungkin sudah mulai turun,
nada doa kita seakan-akan kita berputus asa, seakan-akan kita sudah tidak yakin lagi bahwasanya Allah akan menjawab doa-doa kita. Dan bahkan dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dalam surah Yusuf, Allah menyebutkan bahwasanya kadang jawaban dari doa itu kalau sudah maksimal usaha, hatta idza stai'asa rusul. Sampai-sampai para rasul saja itu kadang sudah sudah ada putus asa. Artinya sudah di luar dari dugaan kita, di luar dari perhitungan kita. Maka disinilah jamaah sekalian, pentingnya kita yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang Allah perintahkan itu pasti ada janjinya, ada balasannya. Makanya kita diperintahkan di dalam melakukan ibadah ingat selalu balasan. Untuk kita menghindari rasa malas, ingat ada sekian pahala yang kita sia-siakan. Dalam satu hari ketika kita tidak membaca Al-Quran, coba perhatikan mushaf kita. Coba perhatikan Quran kita. Satu huruf 10 kebaikan. Ada berapa kebaikan yang kita sia-siakan? Ketika terjangkiti rasa malas, untuk tidak salat, kalau wajib kan wajib, kalau kita tidak salat sunnah umpamanya, kita dengan sengaja tidak salat sunnah. Ingat betapa banyak orang yang sudah dikubur yang meminta kepada Allah untuk dikembalikan di dunia hanya untuk sujud. Nah kita ini dikasih kesempatan tapi kita sia-siakan. Dan semua itu jemaah sekalian tidak ada lagi nilainya. Penyesalan itu bukanlah tidak ada lagi manfaatnya. Sampai-sampai Allah mengatakan innaha kalimatun huwa qailuha. Penyesalan kata-kata yang tidak ada manfaatnya lagi. Karena di dunia kita dikasih kesempatan, dikasih waktu oleh Allah untuk melakukan ibadah, tapi justru kita sia-siakan. Bahkan jemaah sekalian, orang-orang yang berbuat baik saja itu di akhirat masih juga menyesal. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ini orang yang melakukan kebaikan. Dia mengatakan seandainya di dunia saya maksimalkan. Berarti masih menyesal. Apalagi kalau kita sia-siakan waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan ibadah. Jadi ini jemaah sekalian dua faidah dari hadis ke-138. Kita masuk hadis ke-139 atau hadis Ats-Tsalits wal 20, hadis ke-23 dari bab yang ke-13, babun fi bayani kasrati turukil khair. Bab tentang banyaknya penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamrah, muttafaqun alaihi. Takutlah kalian dari neraka walaupun dengan sepotong kurma. Hadis muttafaqun alaihi, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim akan kesahihan hadis ini. Wa fi riwayatin lahuma anhu qala, dan dalam riwayat yang lain masih dari Imam Bukhari dan Muslim dan darinya dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidaklah salah seorang di antara kalian, atau tidaklah lepas kita semua ini, setiap jiwa kita ini, kecuali pada hari kiamat Allah akan mengajak kita berbicara. Artinya kita akan berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penerjemah
ya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Maka hamba tersebut, manusia tersebut akan melihat ke sisi kanan mereka, maka tidaklah mereka mendapati kecuali apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Wa yanzuru as'ama minhu fala yara illa ma qaddam, dan hamba tersebut melihat ke sebelah kiri dan tidaklah dia mendapati kecuali apa yang telah mereka lakukan di dunia. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhi, dan melihat di bahagian depan, maka hamba tersebut tidaklah melihat kecuali neraka di hadapan mata mereka atau di hadapan wajah mereka. Fattaqun nara walau bisyikki tamrah, maka takutlah terhadap neraka meskipun dengan sepotong kurma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah, dan siapa yang tidak mendapati meskipun sepotong kurma, maka cukup dia dengan berkata dengan kata-kata yang baik. Jadi hadis ini jemaah sekalian, seperti yang kita sebutkan tadi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Garibul hadis, ada beberapa hal yang baru yang kita dengar adalah syikku tamrah. Syikku tamrah nisfu tamrah. Jadi kalau dikatakan syikku tamrah, artinya bukan satu kurma tapi dipotong, dibagi dua itu kurma. Nah, ya. Jadi takutlah kepada neraka, artinya ya, jangan sampai ya kita ini dimasukkan ke dalam neraka gara-gara sepotong kurma. Jangan sampai hal-hal yang sederhana saja, yang kecil, kemudian itu yang menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ya. Turjuman, sekalian, turjuman penerjemah. Wa huwa alladhi yuqinul kalam min lughatin ila ukhra. Turjuman artinya Allah akan mengajak kita berbicara. Tidak ada penerjemah. Turjuman artinya orang yang memindahkan atau mengalihkan pembicaraan bahasa ya dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Ya. Apa artinya ini, Pak sekalian? Ya. Apakah kita langsung lancar bahasa Arab nanti di hari kiamat? Ya. Jadi, ya. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ya. Jadi otomatis kita langsung bisa berbicara, jangan sampai nanti di akhirat baru kita mau kursus. Ya. Jadi perlu kita belajar bahasa Arab memang ya. Tapi ala kulli hal ya, kita akan ya diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan Allah Maha tahu bahasa-bahasa kita. Ya. Bisa jadi Allah mengajak kita berbicara dengan bahasa kita ya, yang kita pahami, yang kita bisa mengerti. Ya. Ala kulli hal, berbicaranya kita dengan Allah itu tidak ada perantara. Kita langsung bertanggung jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. As'ama fala yanzuru as'ama minhu, yaitu bahagian kiri. Ya. Jadi shimal dengan as'am itu ya sama. Ya. Ada beberapa pelajaran juga di sini, sekalian. Yang pertama adalah al-hassu 'ala shadaqati bi qadril imkani wal tihaqi bil khisalil hamidah wal muamalah bil lutfi wa lainil kalam. Jadi hadis ini ya memberikan motivasi bagi kita semua untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Jadi sampai-sampai Rasulullah mengatakan sepotong kurma. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa dapat sedekah satu biji kurma, maka dibagi dua pun bisa. Ya. Di yang paling kecil pun bisa. Ya. Kita bersedekah dengan apa yang kita mampu. Kalau mampunya kita hanya dengan sepotong kurma. Intinya jangan sampai kita tidak berusaha. Jangan sampai kita tidak berusaha untuk ya bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Dan para sahabat jemaah sekalian, para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum ajma'in itu disebutkan dalam Al-Qur'an kalau momen dibutuhkan infak, dibutuhkan sedekah, kemudian mereka tidak dapat apa yang mereka bisa keluarkan, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana reaksi mereka. Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Bayangkan. Jadi kalau momen Rasulullah kumpulkan para sahabat untuk sedekah, kemudian ada yang tidak bisa, maka sahabat ini kemudian pergi dalam keadaan sedih. Tawallau a'yunuhum tafidu minad dam'. Mata mereka penuh dengan air mata, menangis. Hazanan sebagai bentuk sedih, mereka bersedih karena tidak dapat apa yang bisa mereka sedekahkan. Jadi ini menunjukkan para sahabat itu menjawab ajakan Rasulullah dengan semaksimal yang mereka mampu. Tidak kemudian menunda-nunda sesuatu yang bisa dia lakukan. Apapun sekecil apapun itu, para sahabat itu akan senantiasa berupaya untuk kemudian mengambil peran-peran mereka dalam kebaikan. Dan di sini sampai disebutkan yang paling sederhana, yaitu sepotong kurban. Termasuk jemaah sekalian, wat takhalluqi bil khisalil hamidah. Berupaya untuk berperangai, berakhlak dengan sifat-sifat yang terpuji. Wal muamalah bil lutfi walainil kalam, dan berupaya untuk melakukan interaksi dengan manusia. Muamalah karena kita ini manusia, tentunya kita bermuamalah, berinteraksi dengan sesama manusia. Upayakan jangan ada yang menyesal mengenal kita. Jangan sampai ada orang yang menyesal bermuamalah dengan kita karena kita curangi dia. Jangan sampai ada orang yang mengenal kita, kemudian dia kecewa, karena ternyata muamalah kita dengannya tidak baik. Dan kalau memang ingin menilai seseorang, salah satu bentuk penilaian tetangga itulah yang paling jujur. Karena dia adalah orang yang dekat dengan kita. Bagaimana Islam memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Tapi jemaah sekalian, kadang memang kita diuji dengan seseorang. Kita sudah baik-baiki, kita sudah berbuat baik kepadanya, tapi justru dia mengingkari kebaikan itu. Dan ini ada. Jangankan manusia biasa seperti kita ini, sahabat Rasulullah saja ada yang seperti ini. Meskipun para sahabat itu kan bertingkat-tingkat, jangan kita berpikiran kalau sudah sahabat berarti sudah sempurna itu. Tidak. Kalau kita mengatakan ada di keseharian kita masih bergejolak antara kemaksiatan dengan ketaatan, jangan kemudian kita mengambil pandangan bahwasanya para sahabat itu sudah tidak ada yang seperti itu. Jemaah sekalian, kisah siapa ini? Ada sahabat yang masih minum minuman keras, karena sudah kecanduan. Sampai-sampai sahabat itu dilarang ikut perang, karena ternyata sebagian orang Arab kalau dalam keadaan mabuk, itu semakin pandai bermain pedang. Dan panglima perang pada saat itu sampai diikat sahabat itu, jangan dikasih ikut. Karena kalau dia lepas bahaya. Ternyata di tengah peperangan, betul, beliau lepas dari ikatan itu dan terbang, kepala yang terbang, kaki yang terbang. Ternyata dia lepas. Dari pergi dilihat siapa sebenarnya yang lepaskan orang ini. Ternyata yang melepaskan dia adalah istrinya panglima perang. Karena tergugah dengan syairnya sahabat ini. Dia mengatakan, saya berjanji kalau ada yang lepaskan saya tidak mau minum lagi.
Ya. Ternyata betul dilepas, dibuka ikatannya itu, kemudian dia masuk. Ya. Setelah itu istrinya datang dan mengatakan, wahai suamiku, silahkan mau apa saya. Ya. Ini kesalahan memang. Tapi saya melihat kondisi kaum muslimin sudah mulai dikalah, maka satu-satunya jalan memang dilepas orang ini. Ya. Tapi beliau masih minum. Ya. Akhirnya dia pun datang kepada panglima perang. Ya, saya berjanji saya tidak mau minum lagi. Ini sahabat, sekalian. Ya. Ada sahabiah wanita yang sampai masih berzina. Ya. Biasa kita dengar kisahnya ya. Ya, Imra'ah al-Ghamidiyah. Ya. Yang sampai dia datang kepada Rasulullah hamil. Nabi mengatakan tunggu dulu. Melahirkan dulu. Begitu melahirkan, datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, rajam saja. Nabi mengatakan tunggu dulu, kasih besar-besar anak dulu. Ya. Itu kan bukan waktu rentan yang sebentar itu, 9 bulan ditambah 2 tahun. Ya. Nanti betul-betul Rasulullah tidak ada alasan baru dirajam. Setelah dirajam, ada yang komentar, hinanya ini orang. Ya, maka Rasulullah tegur. Ya, ini orang taubatnya ini seandainya dibagi-bagi di penduduk Madinah cukup itu. Ya. Saking jujurnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini jangan sekalian ya kadang dalam keseharian kita terjatuh kepada kemaksiatan. Ya, jujur saja. Ya. Kita kadang lalai. Kita kadang ya ada di kondisi malas ya dan seterusnya. Maka dari itu ya berupayalah untuk mengambil peran sekecil apapun dalam kebaikan ini. Ini waktu yang membatasi kita, jadi mungkin pertemuan yang akan datang baru kita lanjut pembahasan hadis ke-139. Saya kira demikian ikhlas sekalian apa yang kita sebutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mencurahkan keberkahannya kepada kita semua dengan berupaya untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, karena nanti pada hari kiamat salah satu yang ditanyakan oleh Allah adalah an ilmihi madza amila bihi. Jadi kaki kita itu tidak akan bergeser pada hari kiamat sedikit pun sampai kita bisa menjawab itu. Ilmu yang kita sudah punya, apa yang kita lakukan? Ya. Apakah kita tampung sendiri atau kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang lain? Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.